Kita ke dalam negeri, dari Yogyakarta, Detasmen Khusus 88 Mabes Polri menangkap seorang pria di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta pada Selasa siang. Usai ditangkap, pria berinisial RS ini dibawa ke markas Brimob Baciro, Yogyakarta. RS yang bekerja sebagai pedagang di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ditangkap di daerah Kabupaten Gunung Kidul ketika tengah mengunjungi orang tuanya. Penggeledahan atas terduga pelaku sudah dilakukan Selasa siang. Rencananya ia akan dibawa ke Jakarta, namun belum diketahui pasti kapan waktunya. Menurut Kasat Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Dadang Raharja, penangkapan tersebut terkait salah satu jaringan terorisme di Indonesia. Keterkaitannya apa, Pak? Perannya, Pak? Keterkaitannya ya tetap sebagai bagian dari jaringan. Apakah itu terkait dengan pembiayaan 4 orang yang ke Marawi? Mungkin termasuk di dalamnya juga, karena kita juga belum tahu secara mendalam. Jadi kira-kira jaringan ini mungkin dia akan terlibat pada jaringan-jaringan ya teror yang ada di Indonesia ini. Ya, untuk mengetahui perkembangan terbaru, ada koresponden CNN Indonesia Hendrawan Setiawan di Makobrimob Yogyakarta. Selamat pagi Hendrawan, apa perkembangan terbaru dari penangkapan terduga teroris di Yogyakarta? Apakah sudah bisa dipastikan terduga ini merupakan bagian dari jaringan teroris mana? Sampai dengan saat ini, Reinhard, belum ada pernyataan resmi tentu saja dari pihak otoritas Densus 88 yang in charge dalam kasus ini. Karena pihak Brimob Polda DIY ataupun Polres Gunung Kidul yang kemarin sempat menjadi tempat transit dari pria berinisial RS ini hanya menjadi tuan rumah saja. Namun otoritas terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme ini ada pada Densus 88. Tadi malam kami memang sempat bertemu dan berbincang dengan Kasat Brimob Polda DIY Kombes Polisi Dadang Raharja yang membenarkan bahwa Brimob Polda DIY kedatangan seorang pria yang merupakan hasil tangkapan kemarin siang. Ia ditangkap bersama keluarganya, istri dan 2 anaknya, namun istri dan kedua anaknya kemudian sudah dilepas. Pagi ini saya sudah mencoba menghubungi kembali Kasat Brimob Polda DIY, namun belum ada respon. Kemungkinan memang pria berinisial RS ini masih berada di Brimob Polda DIY. Nantinya memang akan dibawa ke Jakarta oleh Densus 88. Kemarin penangkapan yang terjadi sekitar pukul 10 yang dilanjutkan dengan penggeledahan pada sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat dilakukan oleh tim gabungan Densus 88 dan juga Brimob Polda DIY. Namun sampai dengan tadi malam belum ada pernyataan dari Densus 88, Mabes Polri maupun dari Brimob Polda DIY tentang jaringan atau kaitannya kaitan dari pria ini terkait jaringan apa, Reinhard dan Puspa. Iya, Hendrawan, kemudian selain terduga teroris yang diamankan oleh pihak kepolisian, apakah ada lagi pihak lain atau warga yang juga diamankan untuk diambil keterangannya atau saksinya? Informasi yang kami peroleh dalam penangkapan yang dilakukan kemarin ada 1 saksi saja yang diminta untuk melihat penangkapan tersebut. Namun tidak ada pihak lain yang ditangkap di Gunung Kidul. Dan informasi yang kami peroleh, pelaku atau terduga pelaku tindak pidana terorisme ini berada di Gunung Kidul untuk mudik atau kembali ke rumahnya. Karena sebenarnya dia tidak tinggal di Gunung Kidul bersama keluarganya, namun di Kabupaten Tegal. Nah, bila kita rangkai, kita analisa dari apa yang sudah ada gerakan atau aksi terorisme yang ada di tingkat global, regional maupun nasional. Di tingkat global kita tahu ada beberapa serangan di sejumlah negara yang kemudian diakui bahwa pelakunya adalah terafiliasi dengan ISIS. Di tingkat regional kita tahu ada penyerangan atau di wilayah Filipina Selatan di Marawi yang kemarin sempat melibatkan 4 orang yang dicari oleh 4 orang warga negara Indonesia yang dicari oleh otoritas Filipina. Dan terakhir tentu saja di tingkat nasional kita ketahui ada bom kampung Melayu. Ada dugaan dari analisa ini bahwa pelaku ini tidak jauh-jauh dari apa yang sudah terjadi dalam lingkup global, regional maupun nasional. Bisa jadi dugaannya adalah terkait dengan Daulah Islamiyah atau ISIS.
Puspa dan Reinhardt. Baik, Hendra, terakhir, setelah kemarin ada penangkapan terduga pelaku teror di Yogyakarta, pagi ini atau secara umum Anda lihat bagaimana kemudian masyarakat Yogyakarta menyikapinya dan juga seperti apa tingkat keamanan di sana? Karena kan kita tahu ya bahwa Yogyakarta ini relatif aman begitu ya sehari-hari di sana. Kalau kita melihat kondisi Yogyakarta sendiri dari tadi pagi sampai dengan saat ini, saya melihat kondisi yang biasa saja, kehidupan berlangsung seperti biasa. Karena penangkapan terjadi tidak di kota Yogyakarta, namun di Kabupaten Gunung Kidul yang berada di sebelah timur kota Yogyakarta, sehingga cukup jauh dan ini di salah satu dusun saja. Dan belum tentu juga bahwa pagi ini semua warga Yogyakarta mengetahui bahwa tadi kemarin itu dilakukan penangkapan oleh Densus 88. Karena informasi yang beredar di kalangan media juga baru muncul sekitar malam hari. Dan itu kemudian di follow up dan baru tadi malam pelaku yang ditangkap oleh Densus 88 dan juga Brimopolda DIY ini dibawa ke Brimob Baciro ini untuk nantinya akan dibawa ke Jakarta untuk penyelidikan lebih lanjut. Tadi malam kami juga sempat menanyakan apakah akan ada penangkapan selanjutnya, karena biasanya bila kita melihat pola yang dilakukan oleh Densus 88 akan ada penangkapan berikutnya. Namun pihak Brimob tidak bisa memastikan hal tersebut, sekali lagi karena ini otoritasnya berada di tangan Densus 88. Reinhardt dan Puspa. Baik, terima kasih Hendrawan Setiawan, koresponden CNN Indonesia melaporkan dari Makobrimob